Cerita yang saya bawakan kali ini berasal dari sebuah desa tua di Jawa Timur bagian selatan. Desa itu bernama Karangrejo. Desa kecil yang diapit hutan jati dan sawah luas. Di sisi timurnya mengalir sebuah sungai besar yang dikenal dengan nama Kali Jaran. Dari kejauhan sungai itu tampak biasa saja. Airnya tenang, dangkal dan berwarna kehijauan. Tapi bagi warga Karangrejo, sungai itu bukan sekedar tempat mengambil air. Karena di sanalah, menurut cerita turun-temurun, dulu pernah terjadi peristiwa berdarah. Sekitar abad ke-18, saat masa kerajaan masih berkuasa di wilayah itu, Kali Jaran digunakan sebagai tempat melatih kuda-kuda perang. Di pinggir sungai, ada tanah lapang tempat para prajurit memandikan kuda setelah latihan. Suatu hari, salah satu kuda kerajaan mengamuk. Ia menendang prajurit muda hingga tewas, dan kemudian ikut mati tenggelam dalam arus deras sungai. Setelah kejadian itu, arus Kali Jaran sering berubah arah. Kadang airnya memutar tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang menahan dari dasar sungai. Warga percaya roh kuda itu tidak pernah pergi. Dari sinilah lahir kepercayaan tentang ilmu pelet jaran guyang. Ilmu pengasihan yang memakai semangat kuda sebagai penunggang jiwa seseorang. Kata orang tua, kalau hati orang yang kau tuju tidak benar-benar suci, maka roh kuda itu akan menunggangimu, bukan menolongmu. Tahun 2003, di desa yang sama, hidup seorang pemuda bernama Surya Wijaya. Ia bekerja sebagai tukang potong kayu di hutan jati. Hidupnya sederhana, tapi pikirannya dalam. Setiap sore, ia duduk di tepi Kali Jaran sambil memandangi arus yang berputar pelan. Di pasar, ada seorang gadis penari bernama Ratna Ayu. Ia terkenal karena senyumnya yang manis dan gerak tarinya yang lembut. Banyak pemuda menyukainya, tapi Ratna sudah dijodohkan dengan anak kepala desa. Surya hanya bisa menatap dari jauh. Sampai suatu hari, ia mendengar dari temannya bahwa di hulu sungai masih ada seorang tabib tua bernama Mbah Kerto yang katanya dulu pernah mempelajari pelet jaran guyang, lalu berhenti karena satu nyawa melayang dalam ritualnya. Tapi malam itu, Surya tetap nekat mendatangi rumah Mbah Kerto. Rumah itu berada di tengah hutan. Atapnya separuh roboh dan halaman depannya dipenuhi bekas tapal kuda di tanah. "Aku ingin Ratna mencintaiku," kata Surya. Mbah Kerto diam lama. "Kalau kau menunggang kuda yang tak kau kenal, jangan salahkan siapa yang menarik tali kekangnya nanti." Surya tidak mengerti maksudnya. Ia hanya mengangguk, lalu menyerahkan sesajen, bunga kenanga, tanah dari tepi sungai, dan rambut Ratna yang diam-diam ia ambil dari sisir yang jatuh di pasar. Ritual dilakukan di malam bulan sabit. Surya diminta mandi di Kali Jaran tanpa sehelai kain pun. Airnya terasa dingin sekali. Tapi dari dasar sungai, ia melihat bayangan seperti kuda berwarna hitam pekat menatapnya. Mbah Kerto berbisik mantra dalam bahasa kuno. Lalu ia menaburkan bunga ke permukaan air, dan Surya diminta meneguk segenggam air sungai itu. Seketika, Surya merasa dadanya sesak. Ia batuk keras, matanya berkunang-kunang, dan dari jauh terdengar suara derap kuda mendekat. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Malam itu juga, Surya pingsan. Esoknya, tubuhnya demam. Tapi anehnya, setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara napas berat, seperti hewan besar sedang berdiri di belakangnya. 2 hari kemudian, Ratna tiba-tiba datang ke rumah Surya. Ia terlihat bingung dan pucat. Saat ditanya, ia hanya menjawab pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin ke sini."
Sejak itu, Ratna berubah. Ia tidak mau pulang, tidak mau menari, dan setiap malam duduk di depan rumah Surya sambil menyisir rambutnya dengan mata kosong. Warga mulai resah. Mereka sering mendengar suara kuda meringkik di tengah malam dari arah rumah Surya. Padahal tak ada satupun kuda di desa itu. Mbah Kerto datang memperingatkan Surya. Tapi Surya hanya menjawab lirih, "Dia sudah milikku, Mbah." Mbah Kerto hanya menunduk. "Kalau begitu, bersiaplah. Sebab kalau cinta itu tak bisa kau kendalikan, dia akan menendang balik." Beberapa hari kemudian, Ratna ditemukan di tepi kali jaran. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Di tanah sekitarnya ada bekas tapal kuda, sepasang, tapi hanya satu arah, menuju air. Surya menghilang. Rumahnya kosong. Di dalamnya hanya ada bekas lumpur di lantai, dan rambut Ratna menempel di dinding seperti disapu angin. Sejak saat itu, warga menutup jalan menuju sungai setiap malam Jumat Legi. Karena kadang dari arah Kalijaran terdengar suara derap langkah kuda di atas air. Diikuti tawa perempuan, lalu bisikan pelan di telinga siapapun yang lewat. Jaran, Guyang. Orang bilang Surya dan Ratna masih di sana. Dua arwah yang saling mencintai tapi tak bisa lepas, terikat oleh pelet yang gagal. Air Kalijaran masih berputar setiap bulan Sabit. Dan siapapun yang menatap arusnya terlalu lama akan melihat bayangannya sendiri, menunduk lalu tersenyum dengan mata kuda.